Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya masih melanjutkan pembahasan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, ini merupakan pertemuan ketiga. Ya, sementara pertemuan kedua saya membahas persamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan c. Kemudian yang kedua, bentuk kedua, persamaan nilai mutlak linier satu variabel berbentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ya, itu sudah saya bahas. Kemudian pada kesempatan ini saya akan membahas persamaan nilai mutlak bentuk ketiga. Ya, bentuk A dan B, bentuk 1, 2, itu sudah saya bahas pada pertemuan kedua. Sekarang saya akan bahas bentuk ketiga, yaitu nilai mutlak fx plus minus nilai mutlak gx sama dengan c. Ya, kalau pada bentuk pertama yang A, c itu tidak boleh negatif, ya, positif atau sama dengan 0. Tetapi untuk yang C ini, untuk yang ketiga ini, nilai mutlak fx plus minus nilai mutlak gx, itu C-nya bisa negatif. C-nya bisa negatif. Kenapa? Bisa jadi nilai mutlak gx-nya nanti lebih besar daripada nilai mutlaknya fx. Berarti kalau nilai mutlak fx min gx, nilai mutlak gx, pasti dia bernilai negatif. Ya, itu argumentasinya. Ya, tetapi lagi-lagi untuk menjelaskan atau untuk memahami bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak fx plus minus nilai mutlak gx sama dengan c, maka kembali ke pondasi dasar, yaitu definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Jadi itu penyangga utama. Jadi penyangga utama. Itulah yang mendasari bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Ya, akan saya ulang sejenak lagi yang berkaitan dengan definisi nilai mutlak, itu bagian D pada layar sebelah kiri itu. Ya. Ya. Nah, ini akan saya kupas lagi biar semakin matang pemahaman kalian terhadap definisi nilai mutlak itu ya. Ini. Nah, ini penting ini. Di situ nilai mutlak X, ini definisi. Nah, nilai mutlak X itu kan sama dengan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu akan sama dengan X jikalau X-nya positif atau sama dengan 0, akan bernilai negatif X jikalau X-nya itu adalah negatif. Ini definisi. Ya. Pada pertemuan pertama ini di ujung pertemuan pertama itu saya berikan tugas bagaimana mengurai nilai mutlak, suatu nilai mutlak. Ya, saya contohkan begini. Yang pertama, kalau saya punya nilai mutlak X plus 3. Ya, sorry. Nah, nilai mutlak 3. Ini kalau diuraikan menurut definisi ini, ini akan sama dengan yang pertama X plus 3 gitu. Untuk X kurang untuk X lebih besar daripada min 3. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Berikutnya akan bernilai min X min 3 jikalau lawannya ini X kurang dari min 3. Ini saya jelaskan. Perlu penjelasan ini. Perlu penjelasan. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Ini perlu penjelasan. Ya. Penjelasannya seperti apa gitu ya. Di bawahnya aja biar leluasa. Nah, nilai mutlak X plus 3 itu kan sama dengan
Nah, X plus 3 untuk X plus 3 positif. Kalau nilai mutlak X, maka ini X positif. Kalau nilai mutlak X plus 3, maka ini X plus 3 kalau X plus 3-nya positif. Nah, yang kedua, kalau nilai mutlak X, maka ini negatif X kalau X-nya negatif. Ini juga sama, akan negatif, begitu, akan negatif X plus 3 untuk X plus 3 negatif, kan gitu. Ini yang perlu dijelaskan kenapa ini. Nah, ini kan langsung saya ya. Nah, itu kan berasal dari ini. Nah, ini saya jelaskan. Nah, itu kan berarti min X plus 3 kan distributif, ini kali ini sama dengan min X, ini kali ini min 3. Itulah jawabannya. Kenapa ini? Ya dari uraian ini. Berikutnya, kenapa ini? Nah, menjadi ini. Kenapa ini terjadi gitu ya? Ya karena ini. Nah, itu. Nah, ini kalau saya jabarkan untuk yang saya lingkari ini, X plus 3 itu kan positif. Ini bisa kalau X-nya yang kiri saya kurangi 3 kan jadi X, maka yang kanan juga saya kurangi 3, maka min 3. Nah, lahirnya ini itu ya dari sini ini, menjabarkan ini. Sementara kalau ini itu X lebih besar daripada min 3, pasti X kurang dari min 3 itu pasti. Ya, dari mana? Nah, inilah tadi ini. Nah, ini nanti berarti X plus 3 negatif gitu kan. Kalau ruas kiri ini saya kurangi 3 kan X. Ini juga berarti saya kurangi 3. Nah, ini menghasilkan itu. Nah, itu saya langsung. Nah, itu penting untuk bisa nanti kalian bisa memahami bagaimana menyelesaikan bentuk yang ketiga. Ini. Jadi itu harus paham model yang seperti yang sebelah kanan itu yang mendasari bagaimana menyelesaikan persoalan persamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga, yaitu nilai mutlak fx plus minus nilai mutlak gx sama dengan c. Yang mendasari nanti ya, yang ini nanti mendasari. Maka ini harus paham dulu. Nah, lanjut ini. Kemudian misalkan saya punya lagi yang kedua. Nah, nilai mutlak X min 6 gitu, ini nanti akan sama dengan X min 6 jikalau X nanti lebih besar sama dengan 6. Nanti saya jelaskan lagi ini, kenapa. Ini akan menjadi min X plus 6 jikalau X nanti lawannya ini kurang daripada 6. Ya, sama ini asalnya. Nilai mutlak X akan sama dengan X jikalau X positif sama dengan 0. Nilai mutlak X min 6 akan sama dengan X min 6 jikalau X min 6 nanti positif kan itu kan. Nilai mutlak X akan menjadi negatif X. Berarti nilai mutlak X min 6 akan menjadi negatifnya ini sama dengan ini. Nah, ini dasarnya adalah ini. Kembali ke sini dasarnya. Dasarnya ini adalah nilai mutlak X min 6 itu kan sama dengan gitu. Nilai mutlak X min 6 untuk X min 6 positif. Kalau ada nilai mutlak X, sini X positif. Kalau nilai mutlak X min 6, berarti X min 6 positif atau sama dengan 0. Yang kedua, kalau ini X, ini min X, ini X negatif. Berarti kalau X min 6 nanti ya min X min 6 untuk X min 6 nanti negatif. Gitu. Maka muncul pertanyaan. Kenapa ini X lebih besar 6? Nah, kenapa ini X lebih besar 6? Ya dari ini. Kenapa ini? Kenapa ini? Ya jawabnya karena ini diproses. Gimana prosesnya? Ini prosesnya X min 6 begitu positif. Kan gitu kan? Atau sama dengan 0.
Ini saya tambah 6 berarti X, berarti yang kanan juga saya tambah 6. Nah, inilah proses ini menghasilkan ini. Nah, itulah melahirkan ini langsung. Berikutnya, kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Nah, dari proses ini, nah proses itu. Nah, ini kalau diproses begitu, kalau diproses, nah, min X min 6 itu sama dengan distributif, ini min X plus 6. Nah, jadinya lah ini min X plus 6. Berikutnya, ini nanti pasti lawannya itu. Nah, pasti lawannya itu. Itu hal yang penting yang harus kalian pahami. Nah, nanti begitu ada seperti ini misalkan. Yang ketiga misalkan. Yang ketiga nanti kalau mempunyai nilai mutlak X plus 10 begitu. Ini nanti pasti sama dengan X plus 10 untuk X. Jadi pindah jadi negatif. Lebih besar min 10. Segitu. Nah, bagaimana prosesnya dari sini? Sama seperti tadi. Ini pasti min X min 10 untuk mas lawannya ini X kurang dari negatif 10. Pasti seperti itu. Nah, kemudian misalkan yang keempat, inilah. Nah, yang keempat. Misalkan nilai mutlak dari 2X min 5 begitu. Ini nanti pasti sama dengan ini pasti sama dengan begitu 2X min 5 gitu untuk X lebih dari 5/2. Pasti 5/2 ini. Kalau dia negatif pasti positif. Berikutnya nanti pasti ini min, jadi ini kena min berarti min 2X plus 5 begitu. Ini X lawannya ini pasti kurang dari 5/2. Pasti itu. Akhirnya polanya seperti itu. Nah, kalau ini lebih besar dari sama dengan min 3, ini pasti kurang dari min 3. Kalau ini lebih besar sama dengan 6, pasti ini X kurang dari 6. Kalau ini X lebih besar sama dengan min 10, pasti X kurang dari 10. Kalau ini X lebih besar 5/2, X yang kedua ini kurang dari 5/2. Yang di bawah ini adalah negatifnya ini. Misalkan yang kelima, nanti kalau ada nilai mutlak, katakanlah 6X plus katakanlah 7 begitu. Ini nanti pasti 6X plus 7 untuk X itu lebih dari min 7/6. 7/6. Ini dibagi ini. Karena plus negatif. Lah nanti ini lawannya itu berarti kena min 6X gitu. Min 7 untuk kebalikannya nih, X kurang dari min 7/6. Ini harus paham. Nah, harus paham ini. Yang keenam nanti, misalkan nilai mutlak adalah 5X min 20 begitu. Ini pasti nanti. Nah, nanti pasti. Yang pertama nanti 5X min 20 untuk X-nya lebih besar dari 20 dibagi 5. Pasti 4. Karena negatif jadi positif. Nah. Ini nanti akan menjadi dikremin ini. Min 5X plus 20, ya lawannya X kurang daripada 4. Nah, inilah hal yang penting. Hal yang penting yang harus kalian pahami terlebih dahulu agar kalian nanti bisa memahami bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk yang C, yaitu nilai mutlak Fx ya plus minus nilai mutlak Gx sama dengan C. Dasarnya nanti adalah ini. Dasarnya ini penyangga utama untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak Fx plus minus nilai mutlak Gx sama dengan C. Ya, ini penting. Nah,
Ini penting sekali. Ya. Nah, baru selanjutnya adalah saya akan membahas persamaan nilai mutlak yang berbentuk ketiga. Ya, bentuk ketiga. Langsung contoh soal agar apa namanya lebih konkret begitu. Ini contoh satunya seperti ini contoh satu. Ya. Nah, tentukan nilai X gitu. Tentukan nilai X untuk dari persamaan nilai mutlak X min 3 ditambah nilai mutlak 2X plus 1 sama dengan 5. Siapakah X-nya? Kita mencari X gitu ya. Ya. Maka yang pertama ya jawab gitu. Jawab. Kita harus ini mendefinisikan ini seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini penting nanti. Nah, itu yang harus kita jabarkan. Yang pertama itu nilai mutlak X min 3 itu akan sama dengan itu X min 3 jikalau X lebih besar 3. Saya tidak menjelaskan lagi karena sudah dijelaskan. Berikutnya adalah kena negatif berarti min X plus 3 untuk lawannya. Balikannya X kurang dari 3. Ini harus paham dulu ini. Menjabarkan ini. Ya. Kemudian berikutnya nilai mutlak X, 2X plus 1, nilai mutlak 2X plus 1 itu kalau dijabarkan sesuai dengan definisi ini 2X plus 1 untuk X-nya lebih besar pasti min setengah. Saya tidak menjelaskan. Ya, tidak menjelaskan. Yang kedua, nilai negatif berarti min 2X min 1 untuk X pasti kebalikannya ini min setengah. Nah, jadi ini nih. Tuh. Nah, di sini ada 4 batas. Ada 4 batas. Batas 1. Batas ini berpengaruh terhadap ini. Batas kedua berpengaruh terhadap ini. Batas ketiga nanti akan berpengaruh terhadap ini juga. Batas keempat. Nah, ada 4 batas. Berarti langkah pertama setelah ini nanti, menggabungkan 4 batas itu, yang paling mudah untuk menggabungkan 4 batas itu adalah dengan menggunakan bantuan ruas garis. Ya, nah ini penggarisnya ya. Ya. Dengan bantuan ruas garis. Pakai busur. Garisnya dibuat mainan. Nah, ini nanti saya menggunakan kurang panjang. Ya, tidak apa-apa, sambung nanti. Nah, ini akan saya buat garis lurus begitu, garis lurus. Ya. Buat garis lurus. Gitu. Kita akan menggabungkan batas 1 ini batas 1, batas 2, batas 3 dan batas 4 dalam sebuah ruas garis. Nah, min setengah adalah min setengah di sini. Min setengah. Begitu.
Maka untuk min setengah itu katanya, nah, saya tarik garis ke atas. Nah, satunya itu lebih besar daripada min setengah. Nah, ini buntu lebih besar daripada min setengah, berarti ke kanan, ke kanan, ke kanan, nah, ke kanan. Ini menyatakan X lebih besar sama dengan min setengah. Nah, kemudian ini, kenapa ini tertutup? Untuk lebih besar daripada setengah itu ada sama dengannya. Sama dengannya. Kemudian ini saya naikkan ke atas sedikit, ini lubang, begitu. Dia kurang dari setengah. Nah, kurang dari setengah. Nah, ini anak panah ke sini. Nah, kemudian itu ada batasnya lagi adalah 3. 3 itu kira-kira di sini. Nah, saya tarik ke atas, begitu. Saya tarik ke atas. Ya. Kemudian yang pertama itu lebih dari 3, balik ke kanan. Nah, ke kanan dia, ke kanan untuk menyatukan batas. Ini dia ke kanan. Nah, ke kanan. Kemudian dia kurang dari 3, kurang dari 3 lubang, kurang dari 3 berarti dia ke kiri. Ke kiri dia. Nah, ke kiri begitu. Nah. Saya ulangi biar paham. Biar paham gitu. Maka ini dari 4 batas ini saya gabungkan ke dalam sebuah ruas garis. Yang pertama itu kan X lebih besar daripada min setengah. Berarti min setengah ke kanan ini. Ini simbol dari X lebih besar dari min setengah. Yang kedua X kurang dari min setengah. Berarti ini ke sini. Nah, kenapa ini lubang? Karena ini tidak sama dengan, tidak ada sama dengannya. Kenapa ini tertutup? Karena ada sama dengannya. Itu yang ini. Kemudian X lebih besar daripada 3. Ini ke sana. Tertutup karena ada sama dengannya. Kemudian berikutnya X kurang dari 3 ke kiri. Nah, ternyata kalau kita mengamati dari fakta ruas garis ini, maka dari menggabungkan 4 batas ini, sekarang tinggal menjadi 3 batas. Itu batas yang pertama, X kurang dari min setengah, jadi area 1, saya namakan. Kemudian ini area 2, begitu. Ini area 2, gitu. Berarti X-nya antara min setengah sampai 3. Di sini ini adalah batas yang ketiga. Area ketiga saya namakan. Ini area ketiga. Jadi untuk menggabungkan 4 batas ini, akhirnya terbagi menjadi 3 area. 3 area. Nah, ini penting. Untuk apa area ini? Ini harus dijawab. Kenapa harus membuat ini? Ya, harus terjawab setelah penjelasan saya berikut ini. Nah, yang pertama. Nah, yang pertama ini. Nah, untuk ini untuk daerah atau area 1. Area 1 ini, itu adalah X kurang dari min setengah. Jadi area 1 ini semua X yang kurang dari min setengah. Area 1 ini. Nah, area 1 itu berdampak terhadap nilai mutlak X min 3, juga berdampak terhadap nilai mutlak 2X plus 1. Nah, bagaimana dampaknya? Sekarang bagaimana dampaknya? Perhatikan. Ini analisis. Ya, harus betul-betul fokus. Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada yang A dan B. Nah, area 1X itu kurang dari min setengah. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini, nah, maka perlu dihilangkan nilai mutlak ini.
Nilai mutlak ini penghalang untuk menyatukan antara suku pertama dengan suku kedua ini. Maka nilai mutlak ini harus dihilangkan. Nah, dengan cara apa menghilangkan? Dengan melibatkan, menggabungkan 4 batas ini. Nah, sehingga muncul area 1, area 2, dan area 3. Untuk daerah area 1, X-nya kurang dari min setengah. X-nya kurang dari min setengah, berarti X min 3 nanti akan menjadi min X plus 3. Kenapa? Nggak mungkin, karena X min setengah itu kurang dari X kurang dari min setengah ini nanti kurang daripada 3. Maka nilai mutlak X min 3 nanti akan menjadi min X plus 3. Jadi ini menjadi min X plus 3. Jadi ini menjadi itu. Plus. Nah. X-nya kan kurang dari min setengah oleh 1. Berarti yang 2X plus 1 ini, untuk X-nya kurang dari min setengah, menjadi ini. Berarti nilai mutlak 2X plus 1 itu akan berubah menjadi min 2X min 1. Nah, sama dengan 5. Sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5? Karena ini. Nah, sekarang saya akan memproses itu. Akan memproses ini. Bagaimana prosesnya? Saya proses. Min X plus 3, ini berarti min 2X min 1. Sama dengan 5. Saya proses. Min 2X sama min X itu min 3X. Min 3X. 3 sama min 1 itu plus 2. Itu sama dengan 5. Ya. Berarti nanti min 3X sama dengan, ini saya kurangi 2 jadi min 3X, ini saya kurangi 2 jadi 3. Maka X-nya nanti sama dengan, saya bagi min 3 dapat X, saya bagi min 3 dapat 1. Maka setelah ini diproses, dapatnya X itu sama dengan min 1. Dah, saya tulis. Setelah diproses dengan menggunakan ini, itu sehingga X-nya nanti menemukan X-nya itu sama dengan min 1. Ya. X-nya min 1. Ya. X min 1 itu kan memenuhi X kurang dari min setengah. Berarti ini adalah X, salah satu X yang memenuhi persamaan ini. Berikutnya, yang kedua. Nah, yang kedua. Untuk daerah 2. Atau area 2. Romawi maksud saya. Itu min setengah kurang dari, ada sama dengannya, X kurang dari 3. Ya, itu dianalisis sekarang. Nah, ini berpengaruh terhadap perubahan ini sama itu. Sekarang, untuk min setengah, X-nya itu kurang dari 3, maka nilai mutlak ini tidak mungkin berubah jadi X min 3. Kenapa? X min 3, nilai mutlak X min 3 itu akan menjadi X min 3 jikalau X-nya lebih besar 3. Padahal ini X-nya kurang dari 3. Berarti X min 3, nilai mutlak X min 3 ini pasti berubah menjadi min X plus 3. Ya, saya tulis. Berarti ini akan menjadi min X plus 3. Gitu. Plus. X-nya kan kurang dari 3. X-nya kurang dari 3. Dan X-nya lebih besar daripada min setengah. Ini kan X-nya lebih besar daripada min setengah. Nggak mungkin menggunakan yang bawah ini, karena yang bawah ini X-nya kurang dari min setengah. Sementara ini X-nya lebih besar daripada min setengah. Maka ini akan menjadi itu. Nilai mutlak 2X plus 1 itu akan menjadi 2X plus 1. Maka ini akan jadi 2X plus 1 sama dengan 5. Ya. Nah, ini lagi-lagi diproses. Nah, diproses.
Saya naikkan di atas biar cukup. Nah, ini diproses sekarang. Oh, ada angin. Nah, ini diproses. Nah, ini saya proses sekarang. Min X plus 3, min X plus 3, 2X plus 1 ini saya proses. Nah, jadi proses yang pertama, ini ya. Ini tadi. Ini proses yang kedua, min X ditambah 2 itu X. 3 ditambah 1 itu 4. Sama dengan 5. Kan gitu. Berarti ini kalau diproses, kalau ini saya kurangi 4 jadi X, maka yang kanan juga saya kurangi 4. Berarti 5 dikurangi 4 itu adalah 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, ternyata setelah ini diproses, nah, yang sama dengan ini itu diproses, begitu. Ternyata menghasilkan X-nya itu sama dengan 1. Nah, menghasilkan X-nya itu sama dengan 1. Nah, 1 itu kan di antara min setengah sampai 3, maka ini memenuhi. Nah, maka X sama dengan 1 ini merupakan bagian dari X yang memenuhi ini. Nah, tuh. Kemudian area ketiga diproses. Area ketiga diproses. Ditaruh di kanannya. Area 3 diproses. Siapakah area 3 itu? Nah, untuk saya tulis untuk daerah 3. Nah, daerah 3 itu adalah X, begitu. Nah, biar terbaca X lebih besar sama dengan 3. Nah, X lebih besar sama dengan 3. Ya. Lebih besar sama dengan 3. Nah, ini berdampak terhadap perubahan ini. Maka X min 3 tidak mungkin berubah menjadi X min X plus 3. Tidak mungkin berubah menjadi ini. X min 3 ini tidak mungkin berubah menjadi min X plus 3. Tidak mungkin. Kenapa? Karena X-nya itu lebih besar 3. Berarti pasti menjadi X min 3. Jadi X min 3 itu tetap menjadi X min 3. Plus, begitu. Plus. Ya. Nah, X-nya kan lebih besar daripada min 3. Tidak mungkin 2X plus 1 ini menjadi min 2X min 1. Karena menjadi min 2X min 1 kalau X-nya kurang dari min setengah. Sementara di sini X-nya lebih besar 3. Pasti menjadi 2X plus 1. Nilai mutlak 2X plus 1 itu menjadi 2X plus 1. Itu sama dengan 5. Ya. Ini diproses. Sama dengan ini diproses. Prosesnya bagaimana? Prosesnya sebagai berikut. Nah, prosesnya sebagai berikut. Proses ini. Proses ini. Saya tutupi begini, prosesnya di sini aja biar enak. Nah, ini diproses. X min 3 plus 2X plus 1 itu sama dengan 5. Dua X plus X itu 3X. Min 3 ditambah 1 itu adalah min 2 sama dengan 5. Nah, gitu. Berarti ini kalau saya tambah 2 jadi 3X, ini saya tambah 2 jadi 7. Nah, itu. Berarti kalau ini saya bagi 3 dapat X, ini saya bagi 3 dapat 7/3. Setelah diproses, ternyata hasilnya ini itu X-nya sama dengan 7/3. Nah, ingat, 7/3 di sini itu, ingat, kaitannya dengan ini. Ini kan X lebih besar dari sama dengan min 3. Sementara X ini 7/3. Maka tidak mungkin ini memenuhi. Tidak memenuhi ini. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini kurang dari 3. Sementara di sini kan mensyaratkan X itu lebih besar daripada 3. Di area 3 ini kan X-nya lebih besar daripada 3. Maka ini TM. Tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi. Sehingga kesimpulannya nanti
kesimpulan dari itu, siapakah X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X min 3 ditambah nilai mutlak 2 X plus 1 sama dengan 5 itu, ya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 inilah yang memenuhi persamaan ini. Jadi X-nya adalah nilai X-nya adalah berapa? 1 sama min 1. Jadi kesimpulannya jadi nilai X yang nilai X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Inilah nilai X yang memenuhi. Nah, jadi X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 1 yang memenuhi persamaan di atas. Yang memenuhi, nah itu persamaan siapa? Persamaannya siapa? Nilai mutlak X min 3 ditambah nilai mutlak 2X plus 1 sama dengan 5. Ya. Nah, itu. Inilah yang memenuhi. Ya. Nah, itulah solusinya. Yaitu solusinya dari persamaan itu adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Ya. Jadi perlu saya jelaskan langkahnya. Dan perlu kalian pahami bahwa ini itu analog dengan bentuk ketiga. Analog bentuk ketiga. Ini itu bisa diasumsikan sebagai fx-nya dan ini bisa diasumsikan sebagai gx-nya. Nah, itulah solusinya. Itulah solusinya. Nah, jadi untuk menentukan ini maka harus dijabarkan dulu menurut definisi. Ini jabarkan menurut definisi, ini jabarkan menurut definisi. Nah, setelah dijabarkan menurut definisi akan terbentuk 4 batas. Setelah terbentuk 4 batas ini akan disatukan, 4 batas akan disatukan menjadi dengan bantuan ruas garis dan ternyata terbagi menjadi area 1, area 2, area 3. Masing-masing area ini berdampak terhadap siapa pengganti X min 3 dan siapa pengganti 2X plus 1 seperti sudah saya jelaskan. Nah, seperti itu. Nah, agar lebih memahami lagi, saya berikan contoh yang kedua. Ini contoh kedua. Contoh keduanya seperti itu. Di situ, tentukan nilai X dari persamaan itu. Tentukan nilai X dari persamaan 2 dikalikan nilai mutlak X plus 3, begitu, ditambah 3 dikalikan nilai mutlak X min 1, begitu, nah, sama dengan 11. Sama dengan yang pertama tadi. Berarti yang pertama adalah menjabarkan masing-masing suku ini, ya, menjabarkan masing-masing suku ini itu menurut definisi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, dijabarkan. Jawab, begitu, jawab. Maka ini dijabarkan nilai mutlak X plus 3 itu akan sama dengan X plus 3 jikalau X lebih besar min 3. Tidak saya jelaskan. Sudah saya jelaskan di awal tadi. Akan menjadi negatif X negatif 3 jika ini pas lawannya kurang dari min 3. Tidak saya jelaskan.
Yang kedua nanti, ini nanti aku jabarkan. Nilai mutlak X min 1 itu akan sama dengan X min 1 jikalau X-nya lebih besar daripada 1. Nah, itu kan. Ini nanti akan menjadi min X plus 1 jika X, kebalikannya. Nah, seperti itu. Itu penjabarannya. Maka akan terbentuk 4 batas. Nah, akan terbentuk 4 batas. Ini juga gitu. Berikutnya adalah menyatukan 4 batas itu dengan menggunakan bantuan ruas garis. Ya. Saya buat ruas garis. Ya. Nah, agak saya perpanjang. Nah, yang pertama itu X min 3. Katakanlah min 3 di sini. Nanti min 3 itu lebih besar min 3 berarti ke kanan, begitu. Lebih besar min 3 berarti ke kanan. Nah, besar min 3 kanan. Gitu. Terus kemudian kurang dari min 3 berarti ke kiri. Jadi ke kiri. Ya. Gini, untuk menyatukan batas. Nah, itu untuk ini. Kemudian ini 1. Nah, 1. Katakanlah 1 itu di sini. 1. 1 ini nanti 1 ke atas. Yang pertama ini lebih besar 1 sama dengan ini tertutup. Nah, ini saya buat berarti ke sana. Nah, sana. Tuh. Kemudian yang satunya terbuka. Kurang dari 1. Nah, ini saya perpanjang begitu. Nah, ternyata akan terbagi menjadi 3 area. Area 1, ini area 2, begitu. Ini area 3. Nah, masing-masing area nanti, area 1, area 2, area 3, berdampak pada siapa penggantinya X plus 3 dan siapa penggantinya X min 1. Nah, berdampak terhadap itu. Maka satu persatu. Yang pertama ini, yang pertama untuk daerah 1. Untuk daerah 1 areanya X kurang daripada min 3. Area 1 itu ini. Nah, saya lingkari merah. Biar kelihatan. Nah, ini kita cek. Maka nilai mutlak X plus 3 ini tidak akan mungkin menjadi X plus 3. Kenapa? Karena X-nya kurang daripada min 3. Berarti X plus 3 menjadi min X min 3. Saya tulis. Maka ini akan menjadi ini. Min X min 3. Tapi ini dikalikan 2. Kenapa? Ada 2-nya. Ada 2-nya. Kemudian ditambah 3. X-nya kurang dari min 3. Nah, tidak mungkin. X-nya kan kurang dari min 3. Tidak mungkin menjadi min X min 1. Karena menjadi X min 1 kalau X-nya kurang dari 1. Balik. Tidak akan mungkin menjadi X min 1. Nilai mutlak X min 1 tidak akan mungkin menjadi X min 1. Karena menjadi X min 1 kalau X-nya itu lebih daripada 1. Padahal ini X-nya kurang dari min 3. Maka pengganti X min 1 nanti pasti sama dengan min X plus 1.
ini sama dengan 11. Yes. Nah, ini diproses. Kemudian sama dengan ini. Diproses. Saya prosesnya di tempat yang berbeda. Saya proses itu. Ya. Saya proses. Nah, diproses. 2 dikalikan min X itu adalah min 2X. Begitu. 2 dikalikan min 3 itu min 6. Begitu. 3 dikalikan min X itu min 3X. Begitu. 3 dikalikan 1 itu plus 3. Itu sama dengan 11. Gitu. Min 2X sama min 3 itu min 5X. Gitu. Min 6 plus 3 itu, min 6 plus 3 itu, ini kan sama dengan, ini min 6, ini plus 3, berarti kan sama dengan min 3 sama dengan 11. Ini min 5X, min 3 saya tambah 3, tinggal min 5X, maka yang kanan juga saya tambah 3, jadinya berapa? 14. Berarti nanti X-nya itu sama dengan 14 per min 14 per 5. Jadi nanti setelah diproses, ini dapatnya X itu sama dengan, dapatnya tadi berapa? Min 14 per 5. Nah. Min 14 per 5 itu lebih dari min 3. Kenapa? Ini perlu penjelasan. Ya. Min 3 itu kan min 15 per min 3 itu min 15 per 3 kan? Sorry, min 15 per 5 kan? Min 15 per min 15 per 5. Nah. Jadi ini min 3 ini saya ingin bandingkan antara min 3 dengan min 14 per 5, min 14 per 5 itu besar mana gitu loh ya, besar mana. Nah, min 3 itu kan min 15 per 5. Sementara min 14 per 5 itu kan di sininya. Nah, di sininya. Nah, posisinya di kanan itu lebih besar daripada yang di kiri. Membuktikan bahwa ini itu lebih besar daripada ini. Lebih besar. Gitu loh ya. Lebih besar. Berarti padahal yang diinginkan kurang dari. Yang diinginkan kurang dari. Berarti ini tidak memenuhi karena menyalahi syarat ini. Berarti ini tidak memenuhi. Saya silang begini, tidak memenuhi. Nah, berikutnya yang kedua, area 2. Area 2. Area kedua. Area kedua itu untuk daerah 2. Daerah 2 itu siapa? Min 3 sampai 1. Min 3 kurang dari X kurang dari 1. Area 3, area 2 ini. Nah, ini nanti berdampak terhadap penggantinya nilai mutlak X plus 3 sama penggantinya nilai mutlak X min 1. Kita cek sekarang. Siapakah penggantinya ini? Lah, X-nya ini lebih besar daripada min 3. X-nya kan lebih besar daripada min 3. X itu lebih besar daripada min 3 dan kurang daripada 1. Berarti tidak mungkin X plus 3 ini penggantinya adalah min X min 3. Kenapa? Karena di sini X-nya lebih besar pada min 3, sementara X-nya kurang dari min 3. Berarti pengganti X plus 3 nanti adalah pengganti nilai mutlak X plus 3 nanti adalah X plus 3. Maka ini menjadi 2 dikalikan X plus 3. Begitu. Ditambah 3. Begitu. Nah, ini X-nya kan kurang dari 1. Tidak mungkin nilai mutlak X min 1 itu menjadi X min 1. Tidak mungkin. Kenapa? Karena X-nya itu kurang dari 1. Pasti nilai mutlak X min 1 itu menjadi min X plus 1. Nah, maka ini pengganti X min 1 itu adalah min X plus 1. 3 dikalikan X min 1. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 11. Nah, ini diproses.
Nah, ini diproses. Prosesnya bagaimana? Ya prosesnya sebagai berikut. Nah, diproses ini, diproses. Saya proses di sini, di kanannya. Proses ini. Nah, prosesnya, berarti ini kalau diproses, 2 dikalikan X itu 2X. Nah, 2 dikalikan 3 itu plus 6. 3 dikalikan X itu plus 3X. Begitu. 3 dikalikan min 1 itu min 3 sama dengan 11. Nah, diproses lagi, 2X sama 3X itu 5X. 6 sama min 3 itu plus 3 sama dengan 11. Kan gitu. Ya. Ya, ini tadi, sorry, ada kesan teknis. Ini pasti tadi. Nah, penggantinya X-1 ini, penggantinya X-1 ini, tidak mungkin X-1. Kenapa? Karena X-nya kurang dari 1, maka penggantinya X-1 min X plus 1 ini. Nah, min X plus 1 ini penggantinya. Jadi, tadi saya tulis, salah persepsi. Kenapa? X-nya kan kurang dari 1. Maka penggantinya X, nilai mutra X-1 tidak mungkin X-1. Karena penggantinya X-1, nilai mutra X-1 akan menjadi X-1 itu kalau X-nya lebih besar 1. Sementara ini kan X-nya kurang dari 1. Berarti nilai mutra X-1 ini akan menjadi min X plus 1. Ini. Penggantinya ini sama dengan ini. Kita proses sekarang itu. Kita proses. Tapi ada kurang kecermatan. Kita proses begitu. Proses ya. 2 dikalikan X itu 2X. 2X. 2 dikalikan X itu 2X. 2 dikalikan 3 itu 6. 3 dikalikan min X itu min 3X. Gitu. 3 dikalikan plus 1 itu 3. Itu sama dengan 11. 2X sama min 3X itu min X. Begitu. Min X. 6 ditambah 3 itu 9. Sama dengan 11. Min X, ini saya kurangi 9, tinggal min X. Ini saya kurangi 9, jadi 2. Kan gitu kan. Ini saya bagi min 1 jadi X. Ini saya bagi min 1 jadi min 2. Berarti X-nya min 2. Berarti setelah diproses itu ketemunya X-nya sama dengan min 2. Apakah memenuhi? Iya. Kenapa? Min 2 itu di antara min 3 sampai 1. Berarti ini memenuhi. Ya, begitu. Nah, itu. Berikutnya, kita cek area ketiga. Kita cek area ketiga. Mana area ketiga itu? Yaitu untuk daerah 3. Daerah 3 itu siapa? X lebih besar sama dengan 1. Nah, ini tadi kan, hati-hati, ini kan min 3, ini 1. Berarti kesananya itu lebih besar daripada 1 kan gitu kan. Nah, ya. Lanjut, masih lanjut. Ya. Nah, seperti ini. Aduh. Ini nanti berdampak terhadap siapa pengganti nilai mutlak X plus 3 dan siapa pengganti nilai mutlak X min 1. Untuk X-nya lebih besar daripada 1. Kita cek bahwa nilai pengganti nilai mutlak X plus 3 itu tidak mungkin menjadi min X min 3. Karena menjadi min X min 3 itu kalau X-nya kurang daripada min 3. Sementara X-nya kan lebih besar daripada 1. Berarti pengganti X plus 3 nanti pasti, pengganti nilai mutlak X plus 3 tadi, nanti pasti X plus 3. Ini berarti 2 dikalikan X plus 3. Plus 3, begitu. X-nya lebih besar daripada
1. Tidak mungkin pengganti X min 1 itu sama dengan min X plus 1. Kenapa? Pengganti X min 1, nilai mutlak X min 1 akan menjadi min X plus 1 jikalau X-nya itu kurang dari 1. Sementara ini kan X-nya lebih besar daripada 1. Maka pengganti X nilai mutlak X min 1 itu sama dengan X min 1. Sama dengan 11. Nah, seperti itu. Nah, kita proses ini, kita proses. Nah, secara aljabar diproses ininya. Nah, diproses. Ini 2 dikalikan X itu adalah 2X, 2 dikalikan 3 itu, 6. 3 dikalikan X itu 3X, 3 dikalikan min 1 itu min 3. Kemudian sama dengan 11. 2X tambah 3 itu 5X, begitu. 6 ditambah min 3 itu plus 3, begitu, sama dengan 11. Kan begitu. Ini nanti 5X, ini saya kurangi 3, maka ini juga saya kurangi 3. Saya kurangi 3 nanti pasti sama dengan 8. Gitu. Maka X-nya nanti sama dengan, saya bagi 5 dapat X, saya bagi 5 dapat 8/5. Nah, berarti X setelah diproses, ini setelah diproses. Nah, ini tuh setelah diproses, gitu. Sama dengan itu, hasilnya ternyata X-nya itu sama dengan 8/5. Berarti ini X-nya sama dengan 8/5. Jadi pertanyaan, 8/5 itu apakah lebih besar daripada 1? Iya, 8/5 itu 1/5. Berarti memenuhi, masuk kriteria ini. Berarti ini memenuhi. Berarti kesimpulannya nanti, kesimpulan dari itu, kesimpulannya nanti, kesimpulannya, kesimpulan nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 2, gitu ya. X sama dengan min 2. Atau tidak cukup. X sama dengan, bawahnya aja, X atau min 2 sama X sama dengan 8/5. Ya. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 8/5. Ya, seperti itu. Inilah X yang memenuhi. Ya. Prosesnya seperti itu. Jadi yang memenuhi, saya beri tanda 10. Ini memenuhi. Sementara ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kenapa X sama dengan min 14/5 tidak memenuhi? Karena min 14/5 itu tidak kurang dari min 3, tapi lebih besar daripada min 3. Ya. Nah, itulah solusi dari contoh soal yang kedua. Jadi lagi-lagi prosesnya adalah, ya, yang pertama ada menjabarkan nilai mutlak ini menurut definisi. Ternyata setelah dijabarkan terbentuklah 4 batas. Setelah terbentuk 4 batas disatukan dengan bantuan luas garis. Kemudian akan terbentuk 3 area. Masing-masing area ini berdampak siapakah pengganti nilai mutlak X plus 3 dan siapakah pengganti nilai mutlak X min 1. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi proses panjangnya seperti itu. Ya, proses panjangnya seperti itu. Oleh sebab itu, nah, nanti kalian harus berlatih, ya, harus berlatih
menyelesaikan persoalan ini. Ya, itu saja dari saya kali ini untuk menguatkan dengan tujuan agar kalian nanti pemahaman kalian berkaitan dengan menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel yang berbentuk C itu semakin kuat, maka ini ada soal latihannya. Silakan dikerjakan dengan mengerjakan latihan soal ini, kalian nanti akan kuat dalam memahami atau lebih kuat dalam menyelesaikan, lebih mahir dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel yang berbentuk C, yaitu bentuk nilai mutlak fx gitu, plus minus nilai mutlak gx sama dengan C. Ini soal-soal yang harus kalian kerjakan agar kalian lebih kuat dalam memahami bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak berbentuk nilai mutlak fx plus minus gx sama dengan C. Ini ada negatif, tinggal nanti ya di depannya dikasih negatif, gitu aja. Prosesnya sama. Jadi ada negatif ini, prosesnya sama. Tinggal nanti diberi tanda negatif. Kalau tadi, seperti ini contohnya. Kalau ini plus, ya plus. Kalau ini plus 3, ya plus 3, plus 3, plus 3 kan itu kan. Kalau nanti ini min, ya tinggal min, ini min, kan gitu kan. Tinggal itu saja. Kalau ini plus 3, ya ini plus 3, plus 3, plus 3 kan itu kan. Kalau nanti min, ya tinggal min. Nah, itu saja. Semoga apa yang saya jelaskan kalian pahami, dan semoga apa yang kalian pahami nanti bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.